terima kasih masukannya. Ini satu pemikiran yang luar biasa, ini sudah ini. Dan saya berharap juga dengan diskusi kita ini, ya siapa saja bisa melihat, sehingga bisa timbul satu ide-ide tertentu ya, sehingga harapan kita juga generasi muda ini punya satu kreativitas yang tinggi ya. Nah, saya coba kaitkan dengan berapa hari ke depan ini kita akan memperingati Hari Pahlawan di 10 November. Nah, saya kepengen tahu nih dari generasi muda, nanti dari Bang Sona, dari Pak Jenal, juga mungkin arahan dari Pak Tengku ini. Apa sih makna daripada Hari Pahlawan itu sendiri? Ya, pemuda melihat apa nih dari perjuangan para pahlawan Indonesia sekarang ini nih? Kira-kira menurut Pak Jenal bagaimana nih? Pemuda melihat pejuang-pejuang dulu nih menjelang Hari Pahlawan ini. Ternyata pemuda-pemuda kita ini Pak sekarang Pak masih banyak melihat pahlawan-pahlawan kita yang berjuang untuk memerdekakan Indonesia ini masih semangat Pak. Ya. Dan menjaga NKRI masih kuat saya lihat. Masih utuh ya, masih utuh ya. Walaupun kita beda agama, beda suku, tapi tetap satu jua Ya. NKRI. Harga mati. Harga mati. Saya lihat masih itu yang cukup, masih walaupun kita beraneka ragam lah, tapi saya lihat masih kuat pemuda kita ini, masih bisa bersatu. Nah, menurut Bang Sona gimana nih? Pemuda zaman sekarang menurut saya memang sangat sangat mengidolakan pahlawan-pahlawan kita. Sehingga ada satu guyonan yang katanya, kenapa sekarang banyak tawuran? Nah, ya. Karena di kelas kita selalu diceritakan mengenai aksi-aksi heroik pejuang-pejuang zaman dulu dalam memerangi penjajah, sehingga mereka terinspirasi, tapi mereka bingung mencari musuh. Sehingga ketika ada perbedaan, misalkan saya di sekolah A, di depan saya ada sekolah B, saya masih terinspirasi dengan pahlawan-pahlawan. Karena apa? Ceritanya yang mengenai peperangan. Hanya sebatas itu, peperangan-peperangan saja. Sehingga ketika saya merasa saya ini orang Indonesia, saya ini misalkan keturunan bangsa ini yang hebat pejuangnya, sehingga dia mengekspresikannya bingung. Nah, saya makanya betul saya sepakat sekali bahwa perlu digalakkan kembali dalam kurikulum sekolah. Perlu adanya pendidikan moral Pancasila, karena itu adalah sebagai fondasi. Sangat penting sekali dari dasar SD sampai SMA. Itu sangat dibutuhkan, Pak, karena ini mengenai dasar moral, Pak. Bagaimana orang akan menjadi seorang yang baik ketika di dasarnya tidak dibekali pendidikan moral. Iya. Nah, kalau menurut Pak Tengku sendiri gimana nih Pak, lihat fenomena seperti ini tentang generasi muda dikaitkan dengan pahlawan kita dahulu nih Pak. Kan kita sebentar lagi memperingati Hari Pahlawan nih, tanggal 10 November nih. Kira-kira menurut Pak Tengku bagaimana nih lihat fenomena ini? Tadi Bang Sona mengatakan bahwa itu adalah mengekspresikan sudah terinspirasi dari pahlawan kita ini. Kira-kira gimana? Salah mungkin ekspresinya. Iya benar salah. Kalau kita menyadari ataupun para pemuda menyadari bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar. Maka yang pertama sekali mensikapi peringatan Hari Pahlawan, berarti kita menghargai jasa pahlawan kita. Mereka telah berjuang sebelum kemerdekaan ini atau setelah kemerdekaan ini dengan susah payah, dengan darahnya, bahkan dengan nyawanya, sehingga penghormatan
kepada mereka, menghargai kepada mereka, itu sudah sangat layak. Yeah, itu yang yeah. pertama sekali. Jadi Yeah. pemuda dari usia kepemudaan di awalnya sudah harus diberikan masukan-masukan, diberikan pembinaan agar mereka memberikan penghormatan dan menghargai jasa para pahlawan kita. Nah, lalu pertanyaannya, apakah penghargaan itu cukup hanya dalam alam pikiran, di dalam perasaan? Ya, tetapi tidak cukup. Kata-kata cukup harus dihilangkan. Jadi menghargai bukan hanya sekedar di alam perasaan, di alam pikiran, tapi harus aplikatif di dalam kehidupan sehari-hari. Seperti Bang Sona tadi bilang. Ya, kalau mereka sungguh-sungguh memperjuangkan kemerdekaan kita, sekarang kita berjuang mengisi kemerdekaan. Ya. Dengan nilai-nilai positif. Ya. Gitu. Jadi di mana posisi seorang pemuda memiliki kualifikasi ataupun mereka memiliki kemampuan di bidang tertentu, mereka harus melakukan sesuatu di bidangnya untuk mengisi kemerdekaan ini. Nah, itu yang harus kita harapkan. Kemudian yang kedua, selain sejarah, kita juga harus membaca situasi di zaman now. Zaman sekarang ya. Bahwa pemuda harus berbuat sesuatu yang terinspirasi dari semangat juang para pahlawan, dengan kecerdasan para pahlawan untuk melakukan hal-hal yang moderat. Misalnya, ketika mereka masuk dalam bidang perekonomian, maka harus memiliki semangat yang kuat bagaimana membangkitkan perekonomian yang lebih baik ke depan, secara profesional, adil dan merata, dan berbudaya. Nah, dalam bidang politik, kalau ada pemuda kita yang ingin berpolitik, maka pelajari bagaimana etika berpolitik yang baik, yang tidak ada ketersinggungan karena sikap, tetapi ada kesamaan visi, walaupun berbeda dalam misalnya partai, tapi mereka satu visi. Apa itu? Kita berpolitik adalah untuk memajukan Indonesia. Strategi boleh berbeda, teknik bisa berbeda, tapi tekad harus sama. Jadi tidak ada tabu dengan perbedaan ya Pak ya? Tidak ada tabu dalam perbedaan. Nah, memang perbedaan itu indah ya katanya. Ya, indah nah sekali. Sekarang saya juga nggak kebayang nih kalau muka kita semua sama nih. Ya kan, kalau muka kita sama nih, Pak Jenal dipanggil Pak Jenal semuanya nengok gitu. Atau mungkin saya punya nama Ricky dipanggil Pak Jenal, ya hanya Pak Jenal yang nengok gitu. Cuman kok tampangnya sama sama Ricky. Itu mungkin ya kira-kira seperti itu. Nah, ini kan tentang bagaimana sih pemuda melihat nilai-nilai pahlawan itu sendiri ya. Bagaimana kita bisa mengekspresikan, tadi Bang Sona mengatakan terinspirasi dari nilai-nilai kepahlawanan kita, sehingga pada saat mereka berhadapan itu bagaimana penyalurannya nih. Itu kan salah penyaluran. Nah, kemudian itu tadi tentang pengawal Bhinneka Tunggal Ika nih, generasi muda sebagai pengawal Bhinneka Tunggal Ika dengan berbagai macam cara tapi satu tujuan. Nah, kalau menurut Bang Sona sendiri tentang fenomena ini yang ada sekarang ini, di mana nih letaknya pemuda sebagai pengawal daripada Bhinneka Tunggal Ika sendiri itu? Kira-kira gimana ini menurut Bang Sona ini? Baik. Pemuda sebagai apa tadi Pak? Pengawal daripada Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika. Ya itu tadi, selain daripada kita menceritakan sejarah mengenai aksi heroik, tapi juga harus adanya sosok Pak. Harus panutan. ada satu sosok panutan yang bisa mempersatukan pemuda. Mohon maaf, cut, saya blank. Jadi sebetulnya perlu adanya satu tokoh atau sosok yang bisa menjadi panutan generasi muda di Indonesia,
untuk mengajak atau menginspirasi. Ternyata pemuda ini mempunyai peran yang sangat besar. Jangan membuat seperti misalkan zaman sekarang ada tokoh yang antagonis. Jangankan tokoh baik, antagonis saja banyak pengikutnya, Pak. Oh, begitu ya. Banyak pengikutnya. Ya contoh lah misalkan di film-film anime. Contoh ini anak muda juga, karena kan banyak juga yang senang dengan anime, bahkan banyak yang terinspirasi. Sebetulnya. Iya. Jadi perlu adanya tokoh. Nah, tapi di dalam ketokohan itu sendiri kan ada sisi positif, ada sisi negatifnya. Nah, kira-kira menurut Bang Sona ini mau diarahkan kemana ini? Supaya paling tidak generasi muda ini bisa mengawal Bhinneka Tunggal Ika itu sendiri, bisa melihat sosok pahlawan itu sendiri. Nah, kembali lagi Pak, mengenai kesadaran. Kesadaran pemuda bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Iya. Tapi ketika setiap pemuda mempunyai kesadaran bahwa tidak ada manusia yang sempurna dan kita satu visi, banyak jalan menuju visi tersebut. Misalkan dalam hitungan matematika saja, ketika visi kita angka 9, maka banyak jalan. 2 ditambah 7 menjadi 9. 1 dan 8 jadi 9. 4 dan 5 jadi 9. Iya. Maka perlu ditanamkan kembali kesadaran itu dari dasar. Pendidikan tadi, moral tadi. Oke, yang perlu digalakkan kembali itu ya. Oke, baik, terima kasih saudara sekalian sudah bersama dengan kami dalam diskusi kami pada siang hari ini bersama 3 tokoh, Pak Marjuki, Pak Jenal, dan juga Bang Sona. Terima kasih untuk kehadirannya pada diskusi kita siang hari ini. Terima kasih buat Anda semua. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan